Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mason Greenwood merilis pernyataan resmi terkait pemutusan kontraknya dengan Manchester United. Sang striker meminta maaf karena telah menimbulkan kehebohan. Hari Senin 21 Agustus 2023, MU mengumumkan telah merampungkan investigasi internal mereka. Hasil dari investigasi itu menyebut bahwa Greenwood tidak melakukan apa yang beredar di media. Namun karena sejumlah pertimbangan, mereka memutuskan untuk berpisah dengan sang penyerang. Beberapa saat setelah pengumuman itu keluar, Greenwood membuat pernyataan resmi di akun resminya. Ia menyebut bahwa apa yang didengar orang pada dirinya tidak sepenuhnya benar. Lebih lanjut, Greenwood juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Manchester United. Ia mengaku bersyukur bisa punya kesempatan berkarir di klub sebesar Manchester United. Marco Verratti sudah tidak mendapatkan tempat di skuad Paris Saint-Germain. Dua klub yakni Manchester United dan Bayern Munchen pun tengah bersaing untuk merebut pemain Italia tersebut dari cengkraman Al Hilal. Al Hilal yang pekan lalu sukses mendatangkan Neymar ternyata enggan memenuhi permintaan Paris Saint-Germain sebesar 60 juta euro untuk Verratti. Di tengah situasi ini MU muncul setan merah seperti dilaporkan berbagai media seperti L'Equipe dan The Mirror tertarik merekrut Verratti setelah salah satu target buruannya Sofyan Amrabat semakin dekat ke Liverpool. Meski demikian, MU tidak sendirian. Seperti dilansir 90 Min, MU harus bersaing dengan Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga tersebut juga ingin menambah kekuatan di lini tengah setelah Declan Rice lebih memilih tawaran Arsenal. Konglomerat Sheikh Jassim dikaitkan dengan dua klub tenar Eropa. Usai muncul kekhawatiran bahwa keluarga Glazer siap membatalkan niat mereka menjual klub Liga Inggris Manchester United. Baru-baru ini muncul kekhawatiran bahwa pihak Glazer akan membatalkan penjualan saham Manchester United ke Sheikh Jassim. Hal itu dikarenakan keluarga Glazer tidak lagi menjalin komunikasi dengan bankir Qatar itu setelah memberikan penawaran terakhirnya sebesar 6 miliar pound sterling. Sekarang muncul kabar kejutan bahwa Sheikh Jassim bernama 92 Foundation siap mendekati salah satu dari dua klub tenar Eropa. Mereka adalah West Ham United dari Premier League dan Malaga CF dari Premier League Federation, atau kasta ketiga dari struktur La Liga Spanyol. Melansir media Spanyol El País, founder 92 Foundation itu akan mencoba untuk membeli West Ham kalau dirinya gagal mendapatkan saham setan merah. Di sisi lain, Football 365 melaporkan kalau 92 Foundation juga sudah membidik klub dari kasta ketiga Liga Spanyol yang bernama Malaga. Anthony Martial sepertinya tidak punya masa depan di Manchester United. Beberapa opsi bisa dipilih Martial, seperti pindah ke Arab Saudi atau tetap di Inggris dengan membela West Ham United. Dikutip dari Mirror, lebih dari satu klub Saudi Pro League tertarik pada jasa Martial. Namun peminat Martial berkurang satu. Al Hilal mundur dari daftar tim yang tertarik pada jasa Martial usai mendatangkan Alexander Mitrovic. Martial akan membuat Saudi Pro League makin kental dengan nuansa Martial. Dia adalah menyusul jejak Jordan Henderson, Fabinho, Kalidou Koulibaly, Mitrovic, dan beberapa pemain Premier League lain yang pindah ke Arab Saudi. Masih dari sumber yang sama, Martial juga punya opsi pindah ke West Ham United. David Moyes butuh tambahan satu pemain di lini serang usai melepas Gianluca Scamacca ke Atalanta.
Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara seputar spekulasi transfer Sofyan Amrabat. Ia menyebut bahwa kunci Manchester United mendatangkan sang gelandang pada sosok Donny van de Beek. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United saat ini kekurangan uang untuk mendapatkan jasa Amrabat di musim panas ini. Situasi ini disebabkan Setan Merah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Alhasil dana transfer mereka yang tersisa saat ini sangat tipis. Alhasil mereka perlu menjual setidaknya satu pemain lagi agar mereka bisa mendapatkan jasa Amrabat. Menurut laporan tersebut, pemain yang diharapkan bisa dijual untuk membiayai transfer Amrabat adalah Donny van de Beek. Sang gelandang sudah dipastikan tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag, sehingga ia hanya akan menjadi pemain surplus di skuad Manchester United saat ini. Jika Van de Beek tidak terjual di musim panas ini, maka kans MU untuk memboyong Amrabat ke Old Trafford bakal gagal. Eric Bailly nampaknya akan segera berpisah dengan Manchester United. Sang bek dilaporkan sudah bersepakat untuk pindah ke Fulham di musim panas ini. Menurut laporan The Daily Mail, Fulham saat ini sangat serius untuk memboyong Bailly dari Manchester United. The Cottagers dilaporkan butuh tembok baru di lini pertahanan mereka. Eric Bailly dinilai bakal cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. Sang bek telah teruji di Premier League, sehingga ia diyakini bakal memberikan dampak instan bagi lini pertahanan tim asal London Barat tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa proses Bailly ke Fulham sudah mencapai tahap akhir. Secara garis besar, sang bek sudah sepakat untuk pindah ke Fulham. Ia menilai Fulham punya proyek yang bagus untuk kelanjutan karirnya. Namun ada beberapa elemen dalam penawaran kontrak Fulham yang masih didiskusikan. Namun kedua pihak meyakini bahwa kesepakatan bisa terjalin di antara mereka. Sebuah kritikan pedas kembali dilayangkan Roy Keane kepada Manchester United. Mantan kapten Setan Merah itu melabeli anak asuh Erik ten Hag itu sebagai tim yang menyedihkan saat memainkan laga tandang. Menurut Roy Keane, kekalahan Manchester United ini menunjukkan penyakit lama Setan Merah. Hingga saat ini belum sembuh. Ia heran mengapa MU selalu tampil mengecewakan di laga tandang. Roy Keane sendiri punya dugaan terkait buruknya performa MU di laga ini. Ia curiga para pemain Setan Merah kelelahan karena metode latihan Erik ten Hag yang dinilai terlalu menguras energi. Ada update seputar masa depan Ryan Gravenberch. Sang gelandang dilaporkan akan memaksa Bayern Munchen untuk melepaskannya di musim panas ini. Menurut laporan The Mirror, Gravenberch saat ini benar-benar resah dengan situasinya di Bayern Munchen. Sang gelandang mini mendapatkan jam bermain di skuad Bayern Munchen, padahal ia menargetkan bermain bersama timnas Belanda di Euro 2024 tahun depan. Itulah mengapa ia memaksa pergi dari Bayern Munchen agar kansnya bermain di Euro 2024 nanti tetap berlaga. Menurut laporan tersebut, Bayern akan mencari jalan tengah dengan Gravenberch untuk situasi ini. Mereka tidak mau kehilangan sang gelandang secara permanen. Sementara mereka juga tidak bisa memberikan jam bermain reguler yang diinginkan sang pemain. Jadi jalan keluar yang sedang dipertimbangkan Bayern adalah meminjamkan sang pemuda ke Inggris selama 1 musim tanpa opsi pembelian permanen. Saat ini opsi ini sedang dibahas kedua pihak. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Gravenberch sudah memiliki pilihan antara Liverpool dan Man United. Sang gelandang dikabarkan lebih condong bergabung dengan MU agar ia bisa bekerja kembali dengan Erik ten Hag yang merupakan mantan pelatih Hanji Ajax Amsterdam. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan ingin menjual Noam Emeran di bursa transfer kali ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United memutuskan menjual sang winger demi kebaikannya sendiri. MU menilai sang winger bakal kesulitan bersaing di tim utama MU. Pasalnya stok winger Manchester United saat ini cukup berlimpah, sehingga sulit bagi Emeran untuk bersaing di sana. Alhasil ketimbang bakatnya tidak berkembang, MU memilih untuk melepaskan sang winger ke klub lain di musim panas ini agar ia bisa mencapai potensi terbaiknya. Menurut laporan yang sama, MU sudah bersepakat dengan salah satu klub Eredivisie untuk transfer Emeran. Mereka dikabarkan sudah bersepakat untuk menjual sang winger ke FC Groningen. Namun laporan itu menyebut tidak membeberkan detail kesepakatan tersebut.
Namun mereka menyebut proses ini sudah hampir selesai dan Emirates segera cabut dari Old Trafford dalam waktu dekat ini. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengaku dirinya tidak menutup pintu untuk bermain di Brazil suatu saat nanti. Manchester United membuat perubahan di skuadnya pada musim panas 2023 ini, salah satunya adalah mengganti sosok kapten. Sebelumnya jabatan itu dikuasai oleh Harry Maguire. Kini ban kapten tersebut diserahkan kepada Bruno Fernandes. Hal tersebut tentu menjadi tantangan baru bagi Bruno. Ia sepertinya akan terus mengemban jabatan itu sampai dengan sisa kontraknya berakhir di tahun 2026. Sekarang ini, Bruno Fernandes memang bermain di Inggris. Namun ia mengaku sangat suka menyaksikan geliat kompetisi sepak bola di Brazil. Sekarang ini memang tidak punya niatan untuk cabut dari MU, apalagi karena kontraknya masih tersisa cukup lama. Tapi Bruno Fernandes mengakui dirinya tidak menutup kans untuk pindah ke Brazil suatu saat nanti. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Benjamin Pavard di musim panas ini nampaknya akan menemui kegagalan. Bek Bayern Munchen itu dilaporkan sedikit lagi akan pindah ke Inter Milan. Kabar Inter Milan yang akan menuntaskan transfer Pavard itu dikonfirmasi langsung oleh CEO mereka Giuseppe Marotta. Ia menyebut bahwa Inter Milan sudah semakin dekat memboyong bek timnas Prancis itu ke Milano dalam waktu dekat ini. Marotta juga memastikan bahwa timnya benar-benar sedikit lagi akan mengamankan jasa Pavard. Ia menyebut bahwa timnya benar-benar serius untuk menuntaskan transfer sang bek dalam waktu dekat ini.